Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masyarul muslimin, hamba Allah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzina nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzina unzila min qabl. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu adalah tersesat atau faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah, ayat ini secara diametral menjelaskan dua sikap, yaitu satu sisi orang yang beriman dan sisi lain orang yang kufur, sebagaimana dijelaskan di surah An-Nisa ayat 136. Kalau kita perhatikan ayat ini, kata-kata kufur itu sesungguhnya terulang di dalam Al-Quran sebanyak 525 kali dalam berbagai versi. Di satu sisi di surah Al-Imran ayat 151 itu disebutkan misalnya orang-orang yang mensekutukan Allah. Sedangkan di surah Luqman ayat 12, orang-orang kufur itu adalah kufur terhadap nikmat Allah. Dan dalam konteks ini sebuah studi yang sangat menarik dalam tafsir yang dilakukan oleh dua tokoh mufassir oleh seorang mahasiswa, yaitu Ibnu Katsir misalnya, dan kemudian juga seorang mufasir atau tafsir Quraisy Shihab melakukan seorang mahasiswa melakukan komparatif apa dari makna dari kufur yang dimaksud di sini. Kalau kita perhatikan dalam sebuah kesimpulan studi ini, ternyata orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sesungguhnya memberikan satu potensi yang luar biasa terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang kufur itu adalah orang-orang yang sesungguhnya ingin memusnahkan atau sebaliknya tidak akan Allah berikan barokah terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua ialah mengapa sedemikian banyak Allah mengingatkan bahwa betapa kekufuran itu di 525 kali menyebutkan di dalam Al-Quran. Karena itu Allah sebenarnya ingin mengingatkan hambanya, karena kekufuran itu memiliki resiko dan bahaya yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Salah satu contoh misalnya, Allah menciptakan ayat-ayat Allah termasuk alam ini sebagai ayat kauniyah dan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai landasan hidup manusia, yang sesungguhnya di satu sisi memang Allah memberikan pilihan kepada manusia, fal yu'min aw yakfur, kamu mau menjadi beriman atau kufur, silakan aja kata Tuhan. Kalau kita beriman sedikit pun Allah tidak ada untung bagi Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kufur juga Allah tidak merugi. Tetapi pilihan-pilihan yang dimaksud di situ seperti kita lihat dalam Al-Qur'an,
Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa kamu mau menjadi orang beriman atau orang yang kufur? Orang yang takwa atau fujur? Fujur itu termasuk kategori orang-orang yang engkar kepada ayat Allah. Dalam sejarah peradaban hidup manusia, mulai dari zaman sebelum Yunani kuno hingga sekarang, abad pertengahan dan abad modern, sesungguhnya Allah telah memberikan begitu banyak bukti kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur. Orang-orang yang kufur itu seketika bisa dimusnahkan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu hidupnya abadi baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kesimpulan yang semacam ini bisa kita buktikan sebenarnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kenapa? Karena orang-orang yang konsisten dalam keimanannya, saya katakan konsisten karena Allah mengingatkan kita sebagai orang beriman. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang yang diberikan konsistensi dia lagi sebagai orang yang beriman, ialah Allah meneguhkan sikapnya, istiqamah dalam hidupnya. Karena itu tidak khawatir, tidak cemas dalam menghadapi situasi dan kondisi ini. Apapun situasi dan kondisinya. Seperti yang kita saksikan dalam sejarah betapa setiap tahun Nabi Ibrahim itu dijadikan sebagai sebuah tema sentral setiap hari raya kurban. Coba kita lihat bagaimana Allah menukilkan di dalam Al-Quran terhadap sejarah Nabi Ibrahim. Ya, betapa dia mencari Tuhan. Dia lihat matahari yang bersinar, inilah Tuhan saya. Ternyata matahari itu tergelam. Oh, ternyata ini bukan Tuhan saya. Dia lihat betapa bintang bersinar di tengah kegelapan, kemudian tenggelam lagi. Ternyata dia katakan, ini bukan Tuhan saya. Begitu juga antara malam dan siang hari, begitu malam gelap gulita. Dia bilang, saya tidak suka dengan kegelapan. Berarti ini bukan Tuhan saya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita abadikan bacaannya setiap kali sholat di tahiyatul akhir, itu berarti sebuah penghargaan, apresiasi terhadap apa yang diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, untuk kita ikuti jejak langkah perjuangan beliau. Persoalannya ialah kita sebagai orang beriman tidak yakin sepenuhnya terhadap apa yang diturunkan Allah dan dinukilkan di dalam Al-Quran terhadap perjuangan Nabi Ibrahim. Kita ambil contoh yang kedua. Misalnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, satu ketika dia melawan seorang raja Namrud yang betul-betul zalim. Kenapa zalim? Karena ya kalau ditanya kenapa zalim, ya mungkin Namrud lebih tahu kenapa dia zalim. Kalau dibanding kezoliman Namrud dengan kezoliman rejim sekarang, misalnya ini salah satu contoh, maka Namrud itu luar biasa. Coba bayangkan Tuhan-Tuhan yang dia siapkan adalah Tuhan-Tuhan patung-patung yang luar biasa dia sembah. Satu ketika Nabi Ibrahim tidak kehilangan akal, kemudian Nabi Ibrahim menghabisi patung-patung itu kecuali satu yang dia tinggalkan. Kemudian di leher patung itu tersangkut sebuah kampak yang disaksikan oleh para jamaah. Kemudian Namrud bertanya kepada jemaah, siapa yang menghancurkan semua ini kalau bukan Nabi Ibrahim? Kata Ibrahim, lihatlah wahai Namrud, apa yang ada di leher patung itu bukankah sebuah kampak? Coba tanya kepada kampak itu, apakah dia bisa menghancurkan patung itu? Tentulah tidak bisa. Kemudian Ibrahim berkata, kalau begitu, untuk apa saya ciptakan patung ini sebagai Tuhan kalau tidak bisa berbuat sesuatu? Tapi karena memang kezoliman Namrud sendiri, karena kezolimannya kepada Tuhan yang tidak mau beriman, dan kezolimannya terhadap nikmat yang Allah berikan kekuasaan bagi dirinya, Namrud juga tidak kehilangan akal. Kemudian dia ingin musnahkan Nabi Ibrahim. Dia buat api yang sangat hebat sekali. Kemudian Ibrahim dicampakkan ke api itu,
Dan Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim sendiri tidak terbakar. Kekuasaan Allah tunjukkan kepada orang yang beriman, orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita ditanya sekarang, apakah kita akan yakin seperti itu? Mungkin kita mikir 10 kali. Kenapa? Karena keyakinan kita itu kalau dibandingkan dengan nabi-nabi, bahkan seperti Nabi Ibrahim, tidak ada 0,3%-nya saya kira. Karena itulah kata Allah di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah yang ghaib, ya, kemudian orang-orang yang menafkahkan rezekinya, ya, di ayat lain disebutkan orang yang menafkahkan rezekinya itu Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Tapi sekali lagi, bagi orang yang beriman. Yang tidak beriman atau bagi yang kufur, dia merasa dengan dia berikan hartanya itu kepada Allah, justru hartanya berkurang. Itu karena apa? Karena kekufuran, karena tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah. Tapi orang yang percaya kepada ayat Allah, dia yakini betul bahwa hartanya tumbuh dengan subur, sebagaimana Allah telah menunjukkan kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, seperti Utsman bin Affan yang hartanya diwakafkan, yang sampai sekarang harta wakafnya abadi sepanjang zaman, bahkan sampai hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah, karena umur kita adalah singkat, maka yang abadi adalah amal kita, seperti harta-harta wakaf yang diberikan oleh Nabi, ya, atau sahabat Nabi, seperti halnya Utsman bin Affan. Maka sudah sepatutnya kita sebagai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, justru sesungguhnya memperkuat iman dan amal soleh kita. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang seringkali jalin bergelindang. Di satu sisi Allah mengatakan orang yang yakin, yang beriman, aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi seringkali kalau Allah memerintahkan sholat, ada kaitannya dengan zakat misalnya. Itu karena apa? Karena orang yang beriman itu, ya, menegakkan sholat, kemudian dia buktikan dengan zakat yang dia keluarkan. Itu artinya apa? Itu artinya di satu sisi orang yang beriman kemudian tegakkan sholat, dia mesti bersungguh-sungguh untuk berzakat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dalam harta yang diberikan oleh Allah kepada dirinya itu ada hak orang fakir dan miskin. Untuk apa? Untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Ayat yang berikutnya oleh para ulama juga sepakat mengatakan, ketika kita membaca amanah, iman, maka seringkali diiringi dengan wa amilus sholihat, man amana billah. Ketika kita melihat misalnya membaca dalam Quran surah At-Tin, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Kemudian Allah katakan summa radadnahu asfala safilin. Tapi kemudian kami tempatkan manusia sehina-hinanya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Itu artinya orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi sekali lagi Allah mengingatkan iman dan amal soleh satu kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti tadi aqimus shalah wa atuz zakah. 2 ayat ini kata para ulama adalah sebagai sebuah penguat bagi orang-orang yang beriman, ingin memperkuat iman dan amal solehnya, sehingga dengan dasar iman dan amal soleh itu mampu mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Sebaliknya orang-orang yang kufur tadi adalah orang-orang yang membuat kekacauan di permukaan bumi ini. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menciptakan ketenangan, karena iman, aman, amilus sholihat satu akar kata dengan iman dan kehidupan yang aman dan damai. Coba kita perhatikan dalam satu ayat. Misalnya Quran surat An-Nur ayat 55. Wa adallahu alladzina amanu minkum wa amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum
Dinal lahumul ladzir tadallahum wa yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'in wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kamu. Jadi kata Allah, orang beriman di antara kamu. Jadi ternyata tidak semua orang beriman Allah janjikan. Tapi orang yang beriman di antara kamu itu maksudnya apa? Orang beriman di antara kamu yang imannya sudah teruji melalui perjuangan hidup dengan berbagai rintangan, ujian, cobaan, dengan kesabaran dia menghadapi ujian dan cobaan itu. Karena Allah mengingatkan, ahasiban nas ayyudraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kamu kira kamu sudah beriman, belum lulus dari ujian Allah? Kira-kira kalau ditanya, apa kamu betul sebagai seorang tokoh? Kira-kira begitu. Belum cukup menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup dan kehidupan ini. Seperti Ibrahim tadi menghadapi ujian dan cobaan yang luar biasa. Yang saya mengatakan tadi, kita tidak ada 0,sekian% dibanding dengan Ibrahim. Betul teguh imannya kepada Allah. Oleh karena itu, sebagai orang yang dinyatakan Allah beriman dalam surah An-Nur ayat 55 itu, Allah menjanjikan orang beriman di antara kamu dan orang yang melakukan amal soleh, la yastakhlifannahum fil ard. Kamu sebenarnya layak sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkan isi bumi ini. Jadi bukan orang kufur. Maka kalau negeri di satu antah berantah belum aman dan damai, itu karena kekufuran masih merajalela. Itu bukan kata saya, tapi Quran mengatakan tadi begitu di surah An-Nur ayat 55 itu. Karena Allah menjanjikan orang beriman di antara kamu, orang beramal soleh, untuk memakmurkan isi bumi ini. Kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana kaum-kaum sebelum kamu. Ya, karena itu kata Allah di dalam ayat berikutnya, ya, kamu diselamatkan dari sebuah ketakutan, khaufihim amna. Jadi ada situasi di mana kekhawatiran, ketakutan itu Allah selamatkan. Kenapa? Karena para pemimpinnya orang beriman, rakyatnya orang beriman. Kalau bukan orang beriman, gak mungkin. Kekacauan, kerusuhan akan terus terjadi. Iya kan? Nah karena itulah kewajiban kita sebagai seorang yang ingin menjadikan negeri ini sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka kita jangan salah memilih pemimpin. Harus pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatona, sebagaimana dipesankan oleh Rasulullah SAW dan sifat Rasul yang sudah terbukti memimpin, ya, Madinah sebagai negara yang dinukilkan dalam sejarah negara-negara modern di dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita perhatikan beberapa ayat tadi sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk memperkuat iman dan amal soleh kita, untuk mewujudkan sebuah situasi yang aman dan damai, terhindar dari kekacauan, terhindar dari konflik, dan terhindar dari gonjang-ganjing atau kegaduhan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin, fisik dan mental kepada kita, para pemimpin kita, untuk mewujudkan orang-orang yang beriman sebagai pemimpin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa shalawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.